warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamah Dwi Mulyani, NPM A1A019006, kelas 3A, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan memberikan video pembelajaran dengan materi tentang sastra, yakni dongeng. Semoga bermanfaat ya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Berarti sudah siap belajar dengan Ibu dong. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang sastra, yakni dongeng. Yang pertama adalah pengertian dongeng. Jika mendengar kata dongeng, pasti teringat masa kecil kan? Ketika kita tidur, diceritakan cerita rakyat Indonesia oleh orang tua kita supaya cepat tertidur. Dongeng merupakan warisan nenek moyang yang secara turun-temurun yang mesti kita lestarikan. Meskipun kebenarannya masih dipertanyakan, namun dongeng termasuk karya sastra yang mampu membangun karakteristik anak sejak kecil untuk belajar berimajinasi. Nah, pengertian dongeng sendiri adalah dongeng adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi. Jadi, tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya. Misalnya nih, kejadian-kejadian aneh di zaman dahulu. Dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral dan juga menghibur. Dongeng juga termasuk cerita tradisional. Cerita tradisional adalah cerita yang disampaikan secara turun-temurun. Suatu cerita tradisional dapat disebarkan secara luas ke berbagai tempat. Kemudian, cerita itu disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa. Terjadi di luar nalar manusia yang penuh fantasi dan khayalan atau fiksi. Dongeng dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Dongeng memang sudah menjadi pelajaran lama dalam bidang studi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, banyak siswa dituntut untuk mengerti tentang dongeng sejak di bangku sekolah dasar. Nah, berikut adalah pengertian dongeng menurut para ahli. Yang pertama, pengertian dongeng menurut Liberatus Tenso. Liberatus Tenso mengemukakan dongeng adalah cerita khayal semata yang sulit dipercaya kebenarannya. Dalam dongeng disajikan hal-hal yang ajaib, aneh, dan tidak masuk akal. Dahulu, dongeng diciptakan untuk anak kecil, isinya penuh dengan nasihat. Dan karena dongeng muncul pertama kali pada zaman sastra purba di Indonesia, maka pada mulanya tergolong sastra orai atau sastra lisan yang disampaikan secara turun-temurun dan dari mulut ke mulut. Nah, selanjutnya pengertian dongeng menurut Thomson yang dikutip Dananjaja. Jenis-jenis dongeng ke dalam 4 golongan besar yakni dongeng binatang atau animal tales, selanjutnya dongeng biasa atau ordinary folk tales, selanjutnya lelucon dan anekdot atau jokes and anecdotes, dan yang terakhir adalah dongeng berumus formula tales. Nah, selanjutnya pengertian dongeng menurut Prudentia. Prudentia mengemukakan bahwa dongeng ada 2 ciri pokok yang dapat digunakan, yaitu 1. Dikatakan dan didengar. 2. Situasi tatap muka. Maksud dari pendapat tersebut, penulis jelaskan bahwa yang termasuk ciri-ciri sastra lisan yaitu ada yang menjadi pembicara untuk mengatakan atau menyampaikan. Ada pula yang menjadi pendengar dalam keadaan tatap muka tanpa ada penghalang apapun. Nah, selanjutnya pengertian dongeng menurut Semi. Semi menyatakan bahwa dongeng adalah biasanya menceritakan tentang sebuah asal-usul
atau asal mula suatu tempat atau suatu negeri, atau mengenai suatu peristiwa-peristiwa yang aneh dan menakjubkan tentang kehidupan manusia atau binatang. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang macam dan jenis dongeng. Nah, macam-macam dongeng dan jenis-jenis dongeng. Yang pertama adalah fabel. Fabel adalah dongeng binatang yang mengandung pendidikan tentang perbuatan baik dan buruk. Dalam fabel, tokoh binatang berperilaku seperti manusia. Hal tersebut menggambarkan watak dan budi pekerti manusia. Dongeng kancil dan buaya dan kucing bersepatu bot merupakan contoh dongeng binatang atau fabel. Biasanya, mereka digambarkan sebagai hewan cerdik, licik, dan jenaka. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah binatang yang berperilaku seperti manusia. Misalnya, dapat berbicara dan berjalan. Contohnya, dongeng si kancil, dongeng buaya dan kerbau, dongeng kancil dan buaya, serta dongeng kancil mencuri timun. Selanjutnya adalah sage. Sage adalah dongeng yang di dalamnya mengandung unsur sejarah, namun tetap sukar dipercaya kebenarannya karena unsur sejarahnya terdesak oleh unsur fantasi. Dongeng yang mengandung unsur sejarah atau kisah kepahlawanan. Contohnya, kisah Jaka Tingkir, Ramayana, Si Buta dari Gua Hantu. Selanjutnya adalah legenda atau cerita rakyat. Legenda atau cerita rakyat adalah dongeng yang diciptakan masyarakat sehubungan dengan keadaan alam dan nama suatu daerah. Yang menceritakan tentang kejadian alam atau suatu tempat. Contohnya, legenda Rawapening dan legenda Danau Toba. Selanjutnya adalah mite atau mitos. Mite atau mitos adalah dongeng yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tentang dewa-dewa dan makhluk halus. Contohnya, mitos Nyi Roro Kidul dan Wewe Gombel. Selanjutnya adalah parabel. Parabel adalah dongeng perumpamaan yang di dalamnya mengandung kiasan-kiasan yang bersifat mendidik. Dongeng yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Parabel juga dapat berupa cerita pendek dan sederhana yang mengandung hikmah atau pedoman hidup. Contohnya, dongeng Si Malin Kundang. Selanjutnya adalah dongeng lelucon. Dongeng lelucon adalah dongeng lucu tentang tokoh tertentu. Misalnya nih, Si Kabayan dari Jawa Barat, Lebay Malang dari Melayu, Pan Malang Tamak dari Bali, dan Singarewa dari Kalimantan Tengah. Selanjutnya adalah dongeng orang pendir. Dongeng orang pendir merupakan jenis dongeng yang sifatnya jenaka yang menceritakan tentang suatu pengalaman-pengalaman yang konyol ataupun tingkah laku sang tokoh yang cerdik dan jenaka. Contohnya yaitu dongeng Abu Nawas. Selanjutnya adalah hikayat. Hikayat ialah sebuah jenis dongeng yang berkisah tentang suatu kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan kesaktian, keanehan, serta mukjizat tokoh utama. Contohnya yaitu hikayat Si Miskin, hikayat Sri Rama. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri dongeng. Yang pertama, menggunakan alur sederhana. 2. Cerita singkat dan bergerak cepat. 3. Karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci. 4. Ditulis dengan gaya penceritaan secara lisan. 5. Terkadang pesan atau tema dituliskan dalam cerita. 6. Biasanya pendahuluan sangat singkat dan langsung. 7. Diceritakan dengan memakai alur yang sederhana. 8.
alur ceritanya yang singkat dan cepat. 9. Tokoh yang ada di dalam cerita tidak diceritakan secara detail. 10. Peristiwa yang ada di dalam cerita kebanyakan fiktif atau hype. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang tema dongeng. Yang pertama, moral tentang kebaikan yang selalu menang melawan kejahatan. 2. Kejadian yang terjadi di masa lampau di suatu tempat yang jauh sekali. 3. Tugas yang tak mungkin dilaksanakan. 4. Mantra ajaib, misalnya mantra untuk mengubah orang menjadi binatang. 5. Daya tarik yang timbul melalui kebaikan dan cinta. 6. Pertolongan yang diberikan kepada orang baik oleh makhluk dengan kekuatan ajaib. 7. Keberhasilan anak ketiga atau anak bungsu ketika sang kakak gagal. 8. Kecantikan dan keluhuran anak ketiga atau anak bungsu. 9. Kecemburuan saudara kandung yang lebih tua. 10. Kejahatan ibu tiri. Baiklah anak-anak, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini ya. Nah, materi yang Ibu jelaskan tadi tentang sastra yakni dongeng, ingat ya, di rumah kalian harus membacanya kembali supaya apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat kalian mengerti. Oke? Nah, jangan lupa pertemuan minggu depan Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak semuanya mengenai materi yang Ibu jelaskan tentang dongeng pada hari ini. Jadi, anak-anak semua harus siap-siap ya. Harus siap bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, baiklah Ibu akhiri pertemuan siang hari ini sampai di sini. Selamat beristirahat ya anak-anak dan semangat untuk belajar di mata pelajaran selanjutnya. Baiklah, selamat siang. Baiklah, demikian video pembelajaran dari saya tentang materi sastra yakni dongeng. Saya berharap sekali semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan tentunya saya mohon maaf